Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Maulina HS. Aku dari Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas. Oke, aku dari kelompok 73 Bakti, dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang dampak penggunaan AI atau Artificial Intelligence terhadap pendidikan. Oh my god! Jadi di video ini aku akan membahas 3 poin mengenai AI ini terhadap dunia pendidikan, yaitu dampak positif dan negatif AI terhadap pendidikan, yang kedua, penyebab penyalahgunaan AI ini terhadap pendidikan, dan yang ketiga, bagaimana cara kita agar terhindar dari dampak negatif AI ini terhadap pendidikan. Seperti yang kita ketahui, di dunia modern saat ini, teknologi-teknologi canggih dan terbarukan terus diupdate dan dikembangkan. Salah satunya adalah AI ini atau Artificial Intelligence. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan dijelaskan nanti, kita harus mengenal dulu AI ini secara sederhana. Apa sih AI itu? AI atau Artificial Intelligence bisa didefinisikan sebagai proses simulasi kecerdasan manusia di sebuah mesin yang sudah diprogramkan melalui sistem komputer. Kecerdasan manusia di sini apa sih maksudnya? Kecerdasan manusia di sini maksudnya yaitu kemampuan dalam pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Tujuan dari AI ini yaitu untuk menciptakan entitas yang bisa berpikir, belajar, dan bertindak mirip seperti manusia. Kita semua lihat bahwa teknologi ini belum merata ke semua tingkat pendidikan, padahal AI ini memiliki kebermanfaatan dan memberikan kemudahan yang luar biasa sekali untuk para pelajar, guru, dan lain-lainnya. Adapun dampak positif dari penggunaan AI ini terhadap dunia pendidikan diantaranya adalah: pertama, AI dapat menghasilkan konten pembelajaran yang multimedia, yang visual, dan juga interaktif dengan pengemasan yang menarik sehingga membantu siswa dan para pelajar lainnya dalam mengerjakan tugas dan memahami konsep yang cukup sulit dengan cara yang efektif. Dan yang kedua, AI ini bisa menjadi tutor virtual kepada para pelajar di luar jam sekolah. Dan yang ketiga, AI ini dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Dan yang keempat, berbeda dengan manusia yang bisa lelah, AI ini bisa bekerja dengan jangka waktu yang lebih lama dan tentu lebih cepat. Dan yang kelima, lebih murah. Kenapa? Karena dibandingkan kalian harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas pekerjaan, kalian bisa menggunakan AI yang tentu penggunaannya lebih murah dan juga lebih mudah. Namun kita semua juga harus aware dengan AI ini, karena tentu AI tidak hanya memiliki kebermanfaatan atau dampak positifnya saja, tetapi tanpa sadar juga membawa dampak negatifnya terhadap kita semua. Apa saja? Di antaranya yaitu: pertama, membuat murid-murid bahkan guru pun menjadi lebih malas. Karena apa? Karena dengan hadirnya AI ini, tentu sebagian besar aktivitas bisa dikerjakannya secara otomatis dan tentu lebih efisien. Dan yang kedua, ditakutkan akan kehilangan pekerjaan bagi para guru. Kenapa? Karena dengan digunakannya AI ini, seperti yang kita tahu dari dampak positifnya tadi, AI bisa menjadi tutor virtual dan bisa menghadirkan berbagai macam konten yang menarik untuk pembelajaran siswa ataupun mahasiswa. Jadi ditakutkan akan kehilangan pekerjaan bagi para guru di seluruh instansi pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya kreativitas. Terlalu mengandalkan AI ini dalam proses pembelajaran bisa mengurangi kemampuan kreativitas siswa ataupun mahasiswa dan keterampilannya dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kekhawatiran akan privacy. AI ini menyimpan banyak sekali data dan informasi penting secara digital dan online. Hal ini membuat informasi penting mungkin bisa diretas dan dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tentu sangat merugikan kita sekali. Tidak bisa kita pungkiri bahwa AI ini tidak hanya membawa kemudahan dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita manusia, tetapi juga membawa dampak negatif yang kita takutkan terjadi, yaitu terjadinya penyalahgunaan AI ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tentu sangat merugikan kita. Jadi apa sih penyebab penyalahgunaan AI terhadap dunia pendidikan khususnya? Pertama, ketidakjelasan tujuan pendidikan. Jika tujuan pendidikan hanya berfokus pada skor atau nilai hasil tes tanpa mempertimbangkan perkembangan pembelajaran holistik siswa, AI ini dapat digunakan untuk menciptakan siswa yang hanya menghafal saja tanpa benar-benar memahami konsep.
Dan yang kedua, kurangnya pengawasan. Penggunaan AI ini tentu dalam pembelajaran tidak selalu diawasi dengan baik, sehingga bisa memunculkan peluang untuk mengabaikan etika atau menggunakan teknologi secara tidak tepat. Dan yang ketiga, kehilangan interaksi manusia. Terlalu banyak mengandalkan AI ini dapat mengakibatkan kurangnya interaksi manusia dalam proses pendidikan. Dan yang keempat, ketidaksetaraan akses teknologi. Penggunaan AI dalam pendidikan mungkin meningkatkan kesenjangan akses antara siswa yang memiliki akses ke teknologi dengan siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi, yang mengakibatkan memperburuknya masalah ketidaksetaraan akses teknologi dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pemahaman yang kurang dari pihak terlibat. Tentu pendidik, siswa, dan orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana AI ini dan bagaimana sistemnya, sehingga mengarah pada penyalahgunaan atau penerapan yang tidak efektif. Kita mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif dari AI terhadap dunia pendidikan, dan bagaimana penyalahgunaan AI ini bisa disebabkan gitu kan. Kita juga harus memahami langkah-langkah untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan AI terhadap dunia pendidikan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam, dan yang kedua, fokus pada pembelajaran yang holistik. Apa sih maksudnya pembelajaran yang holistik itu? Maksudnya adalah pendidikan yang fokus mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, yang meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Lalu, dalam pengembangan kurikulum yang sesuai, dan seterusnya, supervisi dan pengawasan. Tentu dalam penggunaan AI ini di dunia pendidikan harus diawasi dan dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan ini benar-benar aman dan juga etis, juga efektif. Lalu, yang terakhir adalah evaluasi dan peninjauan berkala. Penggunaan AI dalam pendidikan perlu diawasi secara berkala untuk mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatifnya, dan juga pembaruan dan penyesuaian perlu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, itulah poin-poin yang sudah aku jabarkan mengenai dampak AI terhadap pendidikan. Zaman terus berkembang, teknologi canggih dan terbarukan terus diupdate dan diciptakan. Kita harus tetap melek teknologi, kita harus terus membuka mata untuk menghadapi kemajuan zaman ini dan kemajuan teknologi, tapi kita juga harus waspada. Kita harus hati-hati terhadap dampak negatif yang dimunculkan secara tidak sadar. Maka dari itu, kita sebagai remaja, terkhususnya para pelajar, kita harus bisa ngefilter dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanggihan teknologi zaman sekarang, termasuk AI ini. Dan salah satunya di bidang pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.